Untuk nama-nama sisi yang ada pada segitiga itu terdiri dari tiga, ya, terdiri dari tiga. Yang pertama ada sisi depan, yang kedua ada sisi miring, dan yang ketiga ada sisi samping. Ya, ada tiga. Nah, sekarang kita akan mencari tahu apa sih nama-nama sisi pada segitiga ABC ini. Oke, yang pertama kita mulai dengan sisi depan. Oke, bagaimana cara menentukan sisi depan? Caranya adalah dengan cara melihat sudut yang sudah diberi simbol. Lihat yang mana sudut, apakah sudut C ini sudah diberi simbol? Tidak. Apakah sudut B? Sudut B adalah siku-siku. Lalu yang mana? Ini dia. Sudut A yang sudah diberikan simbol dengan simbol alfa. Nah, karena simbolnya ada di sudut A, simbol apa ini, Nak? Simbol alfa. Maka sisi depan itu adalah sisi yang berhadapan dengan sudut yang memiliki simbol. Yang mana? Ini dia. Nah, lalu yang mana sisi yang berhadapan dengan ini? Dengan sudut alfa yang mana? Adalah sisi yang ini, karena sisi BC. Sisi BC adalah sisi yang berhadapan dengan sudut alfa. Sehingga BC ini merupakan sisi depan. Kita sudah mendapat sisi depan. Lalu sisi miring yang mana sih? Sisi miring adalah sisi yang paling panjang di antara sisi yang lain. Bisa kita lihat dengan jelas yang mana sisi yang paling panjang. Sisi yang paling panjang adalah sisi AC. Sehingga sisi AC merupakan sisi miring. Bagus sekali. Kemudian sisi yang terakhir, sisi apa? Sisi samping, di mana sisi samping adalah sisi yang berada di mana? Di samping simbol yang ada pada soal yang sudah diketahui. Oke, kalau sudah paham. Lalu apa sih gunanya kita mempelajari atau mengetahui sisi-sisi yang ada pada segitiga? Nah, ada sisi depan, sisi miring, dan sisi samping. Apa gunanya kita untuk mempelajari nama-nama sisi tersebut? Karena pada perbandingan trigonometri ada 6 hal yang perlu kalian ketahui. Yang pertama adalah sinus. Yang kedua adalah kosinus. Dan yang ketiga adalah tangen. Lalu ada lagi yang namanya kosekan, kemudian ada sekan, dan kotangen. Lalu apa hubungannya antara nama-nama sisi yang ada pada segitiga ini dengan 6 hal yang sudah saya sebutkan tadi? Oke, gunanya adalah untuk mengetahui atau memudahkan kalian dalam menentukan rumus-rumus yang ada pada perbandingan trigonometri. Oke, ada sinus. Sinus ini disingkat dengan kata sin. Karena pada gambar ini ada simbol alfa, sehingga sinus pada gambar segitiga ini kita simbolkan dengan sin alfa. Kemudian, karena pada gambar yang sudah diketahui itu sudut yang diketahuinya adalah sudut alfa, maka pada kosinus itu kita simbolkan dengan simbol cos alfa. Dan untuk tangen itu kita singkat dengan tan alfa. Kenapa harus alfa simbolnya di sini, Bu? Itu akan menjadi pertanyaan kalian, kan? Karena apa? Karena gambar yang diketahui adalah alfa. Lalu bagaimana jika pada gambar itu diketahui sudutnya adalah beta? Maka kalian tinggal mengganti simbolnya saja menjadi beta. Kemudian bagaimana jika pada gambar itu diketahui simbolnya theta? Tinggal diganti simbolnya theta.
Oke, paham semua? Nah, keenam hal yang perlu kita pelajari pada perbandingan trigonometri ini memiliki rumus. Ya, memiliki rumus. Apa sih rumusnya? Rumus untuk sin alfa itu sama dengan depan per miring. Kemudian untuk cos alfa, ya, rumusnya adalah samping per miring atau samping dibagi miring. Kemudian ada tan alfa, rumusnya adalah depan per samping. Dan untuk kosek, kosek alfa ya, rumusnya adalah miring per depan. Dan untuk sek alfa atau sekan alfa, itu rumusnya adalah miring per samping. Dan kot alfa atau kotangen alfa, rumusnya adalah samping per depan. Oke, jadi kalian sudah bisa mengetahui ya, dari rumus-rumus ini ketika kalian sudah mengetahui nama-nama sisi pada sebuah segitiga, itu akan memudahkan kalian untuk menjawab soal di mana rumus untuk mencari sin, cos, tan, kosekan, sekan, dan kotangen sudah saya sebutkan ya. Oke, kita akan masuk ke contoh soal untuk lebih membuat kalian paham bagaimana cara menyelesaikan soal dengan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku.